Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Monica Tinesia Mulyawan. Di video ini aku mau bahas sesuatu nih yang sebenarnya mungkin cukup sering kita dengar ya, tapi jarang untuk kita bisa bedah secara serius. Tema hari ini ada korupsi dan suap serta masalah etika dan lingkungan dalam era globalisasi. Pertama-tama, globalisasi itu apa sih? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan, dunia, produk, pemikiran, teknologi, dan juga budaya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut untuk membahas tentang korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks globalisasi, praktik ini sering muncul ketika perusahaan ingin mempercepat izin, memenangkan tender, atau sekedar mempermudah proses birokrasi. Masalahnya adalah dampaknya yang sistemik. Korupsi ini meningkatkan biaya bisnis, merusak reputasi perusahaan, melemahkan kepercayaan investor, bahkan mengikis otoritas pemerintah. Dalam jangka panjang, negara bisa kehilangan daya saing global. Secara hukum, beberapa negara sudah mempunyai regulasi ketat seperti FORIC, Corrupt Practice Act, yang melarang praktik suap bahkan untuk operasi perusahaan di luar negeri. Tapi terkadang hukum terdengar kurang cukup. Dan rasanya solusi harus lebih dari sekedar jangan ketahuan. Menurut analisis saya, ada 4 pendekatan utama. Yang pertama, perusahaan wajib punya kode etik global yang berlaku di semua negara operasional. Yang kedua, sistem audit dan transparansi internal harus aktif, bukan juga sekedar formalitas ya. Yang ketiga, pemerintah harus konsisten dalam penegakan hukum. Dan yang keempat, kolaborasi internasional seperti dorongan dari Transparansi Internasional untuk membangun standar global anti korupsi. Karena kalau satu negara tegas tapi yang lainnya longgar, ya mungkin perusahaan tinggal pindah lokasi aja ya. Jadi globalisasi ini bikin pilihan makin banyak. Oke, sekarang kita lanjut geser ke isu kedua yang sering dianggap ya udahlah nanti aja, yaitu lingkungan. Lingkungan dan etika dan lingkungan. Perusahaan multinasional sering beroperasi di negara dengan regulasi berbeda, dan di situ muncul dilema ikut standar tinggi tapi biaya naik atau ikut standar rendah biar untung maksimal. Kalau jawabannya yang kedua, efeknya bukan cuman angka laporan keuangan tapi juga kualitas udara, air, dan juga masa depan generasi berikutnya. Isu ini berkaitan dengan konsep sustainability, memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Komitmen global seperti Paris Agreement menunjukkan bahwa dunia sadar emisi gas rumah kaca harus ditekan. Solusinya bukan lagi sekedar CSR buat konten Instagram, tapi integrasi yang nyata ya pastinya. Yang pertama, kita harus ada pengurangan emisi. Yang kedua, investasi energi terbarukan. Yang ketiga, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, transparansi laporan lingkungan. Dan jangan lupa di dimensi tenaga kerja, standar dari International Labour Organization menekankan pentingnya upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan larangan pekerja anak. Menurut saya tantangan terbesar itu bukan dari kurangnya aturan atau kurang banyaknya aturan, karena saya rasa aturan itu sudah sangat banyak ya. Masalahnya ada di integritas dan konsistensi penerapan. Selama budaya organisasi masih melihat etika sebagai suatu hambatan, bukan sebuah fondasi, maka korupsi dan kerusakan lingkungan akan selalu mencari celah. Globalisasi itu menurut saya netral ya. Dia bisa mempercepat kemajuan atau juga bisa mempercepat kerusakan, tergantung siapa yang memegang kendali tersebut. Baik, sebagai penutup, analisis yang saya sampaikan dalam video ini didasarkan pada konsep globalization dan society, khususnya stakeholder trade-offs, landasan perilaku etis, peran hukum, serta tanggung jawab perusahaan dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan. Sebagai bagian dari reflektif saya merasa tantangan terbesar bukan pada kurangnya regulasi, tetapi juga pada kurangnya integritas dalam penerapannya. Karena itu solusi harus dimulai dari budaya organisasi dan juga kesadaran dari individu tersebut. Referensi yang mendukung pembahasan ini mencakup pendekatan anti korupsi global, regulasi internasional, serta komitmen lingkungan dunia yang relevan dengan dinamika bisnis internasional. Sekian dari saya, terima kasih.